Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Junivan Putra dari kampus Universitas Primagraha, jurusan Manajemen dengan NIM 223347. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Manajemen Produktivitas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama yaitu adalah produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output maksimal dengan input minimal yang mencakup berbagai aspek seperti tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lainnya. Produktivitas memiliki tugas utama untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, jumlah produksi, serta mengurangi biaya. Penilaiannya dapat dilakukan dengan mengukur jumlah produk, waktu produksi, biaya, dan kualitas. Lalu materi kedua ada ekivalensi. Ekivalensi persyaratan merupakan elemen penting dalam perbandingan perusahaan yang efektif dengan memastikan bahwa data, indikator, dan metodologi yang digunakan dalam perbandingan perusahaan setara dan konsisten. Kita dapat memperoleh wawasan yang lebih akurat dan relevan tentang kinerja perusahaan. Lalu materi ketiga, yaitu manajemen produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui beberapa faktor, seperti penggunaan teknologi, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan proses, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Peningkatan produktivitas dapat memiliki dampak positif, seperti peningkatan efisiensi, kualitas, pendapatan, daya saing, dan kesejahteraan. Namun perlu diingat bahwa peningkatan produktivitas juga dapat memiliki dampak negatif, seperti peningkatan risiko kecelakaan kerja, stres, dan kelelahan karyawan. Lalu materi keempat, produktivitas adalah rasio antara output dan input. Pengukuran produktivitas membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai produktivitas. Lalu materi kelima yaitu evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas adalah proses penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Evaluasi produktivitas hanya melibatkan pengukuran output terhadap input, tetapi juga pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, serta penerapan sistem yang mendukung proses evaluasi tersebut. Materi ke-6, perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Perbedaan antara perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, serta pentingnya penerapan prinsip SMART atau SMART, atau kita bisa sebut spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Dalam menetapkan target yang jelas dan terukur, materi ketujuh sekaligus terakhir. Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan memiliki hubungan yang erat. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih efisiensi.
Penggunaan teknologi, otomasi dan digitalisasi membantu mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Pelatihan dan pengembangan SDM, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar dapat bekerja lebih baik dan mengikuti perkembangan zaman. Optimalisasi proses bisnis, memastikan setiap langkah kerja dalam organisasi berjalan seefisien mungkin dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Baiklah, mungkin itu saja yang sudah saya pelajari selama pertemuan dari manajemen produktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.